Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari Vision Q. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, vlog kali ini mengambil judul pembahasan bertahan dan berjuanglah demi goal yang menantang. Geng, sedikit mengulas vlog yang sebelumnya, di mana di saat seseorang ditanya, "Are you potensial?" Jawabannya, "Yes, I am." Dan lingkungan seputar kita saat ditanya hal yang sama, jawabannya juga sama. Mayoritas kita mengaku dirinya potensial. Mayoritasnya nih angkanya tidak main-main, yakni 99, sekian persen mengaku dirinya potensial. Sebetulnya ini secara implisit mengatakan bahwa dirinya ini memiliki bekal yang luar biasa. Makanya berani mengatakan potensial. Bekal yang ada di dirinya adalah bekal yang hebat, yakni kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Entah ini disadari atau tidak, seseorang berani mengatakan potensial karena alasan itu sebetulnya. Namun sungguh ironis, saat yang bersangkutan didorong untuk berani menetapkan sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri dengan jangka periode waktu terserah yang bersangkutan, apakah tahunan, apakah bulanan, ataukah mingguan. Ternyata yang bersangkutan tidak berani membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Walaupun sekali lagi itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang berani hanyalah kelompok C, kelompok minoritas, yakni kelompok yang betul-betul akhirnya berani membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Kelompok A atau B adalah kelompok seperti apa? Bagi gengs yang baru bergabung, kami sarankan untuk melihat vlog-vlog kami sebelumnya agar bisa mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan komprehensif. Sekali lagi ini kan sebuah ironi. Di satu sisi yang bersangkutan mengaku dirinya potensial, tapi di sisi yang lain tidak berani membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Ini kan sebuah ironi. Mestinya kalau mengaku dirinya ini potensial, harus berani dong membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Lah kok nggak berani? Ini kan ironi sebetulnya ya. Sesuatu yang bertolak belakang. Itulah kenyataan yang ada di depan kita. Yang ironi berikutnya gengs, ya. Di saat ada seseorang akhirnya berani membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Ternyata 80% sampai 90% di antara kita itu tidak mendukung orang tersebut. Tidak mendukung individu yang memiliki sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Itu tidak didukung. Karena mayoritas di antara kita akan memainkan peran pemadaman dan bahkan sekaligus pembulian kepada orang yang memiliki sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Nah ini kan ironi. Mestinya di saat kita mengaku bahwa diri kita ini potensial dan ada orang di seputar kita yang mencanangkan sasaran yang menantang untuk dirinya, mestinya kita kan terbangkitkan potensi kita, mendukung orang yang memiliki sasaran menantang, bahkan kita akan mengikuti mereka. Tapi kenyataannya kan enggak. 80-90% kita kalau mendengarkan seseorang mencanangkan sasaran yang menantang untuk dirinya, cenderung kita padamkan, kita bully. Bahkan itu kalau seseorang itu adalah pimpinan kita, pada saat beliau mencanangkan sasaran yang menantang untuk dirinya dan diri kita sebagai anggota tim, maka kita pun akan segera merespon dengan cara memainkan peran pemadaman atau bulian. Bos, kenapa sih bos membuat sasaran yang muskil kayak gini? Ini tidak ada dalam sejarah seperti ini bos. Bos jangan terlalu ambisius lah, jangan terlalu ngegas, kenapa bos? Nyantai dikit kenapa? Nah ini adalah upaya pemadaman. Bos, kami punya beberapa bos yang dulu sebelum Anda ambisinya kayak Anda. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang bersangkutan ini loh bos, sakit-sakitan. Nanti bos ikut-ikutan pula seperti itu. Ini adalah bulian. Bos, mana mungkin kita bisa mewujudkan apa yang bos inginkan. Sasaran tersebut terlalu tinggi bos. Kita nggak punya resources untuk seperti itu bos. Emang bos punya resources untuk bisa mewujudkan sasaran yang menantang tadi? Ini kan sebuah pemadaman sekaligus pembulian. Dan banyak lagi bentuk-bentuk pemadaman dan pembulian yang bisa kita identifikasi. Nah kenapa mayoritas di antara kita melakukan peran pemadaman pembulian? Karena kita tidak rela ada orang hebat di seputar kita. Sesungguhnya lingkungan kita itu tidak menginginkan adanya individu yang hebat. Lingkungan kita itu cenderung mendorong kita menjadi orang biasa-biasa saja, bukan mendorong kita menjadi orang yang hebat.
Makanya saat ada seseorang memulai ingin menjadi hebat, baru memulai ingin menjadi hebat, itu sudah ditarik supaya kembali menjadi orang yang biasa-biasa saja. Apalagi berupaya membuktikan, berupaya untuk mewujudkan dirinya hebat, lebih kenceng lagi tarikannya. Pemadamannya lebih kenceng, buliannya lebih kenceng. Sekali lagi tujuannya supaya kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yang membakar itu jumlahnya sedikit. Yang membakar itu jumlahnya 10-20%. Itu pun representasi dari kelompok C. Jadi mayoritas lingkungan kita itu adalah lingkungan yang membuat kita menjadi orang biasa-biasa saja. Apakah itu kelompok A ataukah itu kelompok B. Jadi geng, di saat kita mencanangkan sasaran yang menantang untuk diri kita sendiri, maka kita itu cenderung menjadi sendirian karena tidak ada yang mendukung. Yang ada adalah memadamkan dan membuli. Jangan mengharap adanya dukungan. Pada saat kita memiliki sasaran yang menantang untuk diri kita sendiri, mayoritas lingkungan kita itu sekali lagi akan menarik kita untuk menurunkan sasaran yang menantang tadi ke sasaran yang biasa-biasa saja. Kalau tidak mau, maka kita bakal sendirian. Nah, apakah kita kuat geng menjadi sendiri? Ini adalah ujian yang pertama saat kita masuk kelompok C. Ujiannya sungguh terjal. Kita mau membuat katakanlah bisnis startup. Tidak semua orang di sekitar kita mendukung. Banyak yang melakukan pemadaman, pembulian agar kita tidak berusaha untuk membuat startup. Bahkan di titik tertentu kita punya tim kecil, ternyata tim kecil kita itu awalnya mendukung menjadi tidak mendukung. Akhirnya kita menjadi sendirian. Nah kalau kita nggak kuat, kita akan membatalkan semua sasaran yang menantang tersebut. Kita akan kembali seperti mereka. Gengs, pernah dengar kisahnya Mbah Sadiman, geng? Yang telah berhasil menghijaukan Bukit Gendol. Yang dulunya gersang menjadi hijau dan dulunya kering, dulunya nggak ada air, sekarang berlimpah air. Nah, Mbah Sadiman di awal memulai menghijaukan Bukit Gendol. Sama, pemadaman, pembulian dia terima. Pada saat beliau mencari bibit tanaman untuk ditanam di bukit yang gersang, tidak didukung, tidak dikasih. Akhirnya Mbah Sadiman pun mengeluarkan biaya sendiri, nanam sendiri, berupaya sendiri, sambil dicemooh lingkungannya. Gila Mbah Sadiman nih, sampai kapan lah beliau seperti itu? Kenapa sih harus merubah alam yang sedemikian luasnya? Sakit nanti baru tahu rasa. Nah ini adalah pemadaman. Tahu Mbah Sadiman nggak mau dipadamkan, dibully pun nggak dia pedulikan. Beliau terus berusaha untuk menghijaukan Bukit Gendol. Bahkan di titik tertentu tanaman yang baru ditanam dicabut. Ini kan nggak ada dukungan, gengs. Tapi apa yang terjadi? Di saat Mbah Sadiman terus bergerak dan terus bergerak, sebagaimana yang sudah diberitakan ya beberapa tahun yang lalu, bukit tersebut akhirnya berhasil dihijaukan. Ada kisah yang lain, gengs. Banyak kisah di seputar kita. Geng sendiri saya yakin bisa ngambil beberapa contoh kisah-kisah di seputar gengs. Ada namanya Pak Asril, melihat kondisi sawahnya hanyalah mengandalkan hujan. Sawah tak ada hujan. Demikian juga sawah-sawah tetangganya. Pak Asril pengen gimana caranya supaya sawahnya ini tidak bergantung pada hujan. Akhirnya menemukan sebuah kenyataan bahwa 200 meter dari posisi sawahnya terdapat sumber air. Cuma sayangnya sumber air ini terhalang Bukit Cadas. Akhirnya Mbah Sadiman berinisiatif bagaimana membuat saluran supaya bisa airnya dialirkan ke sawahnya. Pada saat inisiatif ini disampaikan ke tetangganya, ke lingkungannya, banyak yang mencemooh, banyak yang memadamkan. Bagaimana mungkin bisa menembus Cadas? Walaupun cuma 200 meter itu Cadas. Gimana mungkin? Sudahlah, nggak usah menentang alam, ikutin aja alam yang ada. Dan bahkan Pak Asril akhirnya membiayai sendiri upaya untuk membuat saluran air tersebut. Istrinya pun ikut protes. Kenapa uang kita harus dibuang-buang ke hal yang tidak jelas, tidak pasti keberhasilannya. Nah, orang-orang terdekat sendiri kadang-kadang berfungsi sebagai pemadam sekaligus pembuli, gengs. Kuat nggak pada saat kita sendirian seperti itu? Pak Asril kuat. Hingga akhirnya terbentuklah saluran air yang bisa mengairi sawahnya. Mbah Sadiman kuat. Dan banyak orang lainnya yang kuat. Jadi geng, pada saat kita membuat goal yang menantang, kita itu tidak lantas mendapatkan dukungan. Bahkan saat kita menjadi pemimpin, membuat sasaran yang menantang, anak buah kita tidak secara otomatis langsung mendukung. Ada saja anak buah kita yang berani secara vulgar menentang. Bos, ngacak bos. Nggak ada data yang bisa mendukung keinginan Anda. Nggak ada, bos. Kita ini tidak didukung oleh resources yang semestinya. Kenapa bos berani-beraninya membuat sasaran yang menantang untuk bos dan kami-kami? Nah, nggak mendukung. Event itu anak buahnya tidak mendukung. Ada juga anak buah yang di depan pimpinannya mengatakan, iya bagus bos, saya dukung.
tetapi realitasnya di belakang sama sekali tidak didukung. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat kita membuat sasaran yang menantang untuk diri kita, mungkin juga sekaligus untuk orang lain, tidak bakalan banyak mendapatkan dukungan. Dukungan itu akan muncul setelah beberapa small win berhasil ditunjukkan. Setelah beberapa kemenangan kecil itu berhasil ditunjukkan. Jadi betul-betul kita akan sendirian. Ini jalan terjal pertama saat kita masuk sebagai golongan C, yakni golongan yang berani menetapkan sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri. Pilihan kita saat menghadapi pemadam dan pembuli, itu diantaranya adalah kalau kita nggak kuat, kita pasti berhenti dan menyerah. Dan kembali seperti kelompok A dan kelompok B. Dan kalau itu terjadi, amat sangat disayangkan. Kenapa amat sangat disayangkan? Lah, kita mengaku diri kita potensial. Kita tidak memanfaatkan potensi yang ada. Saat kita berhenti dan menyerah, artinya kita tidak mengeksplorasi kehebatan kita. Artinya kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita bakalan banyak menganggur. Nah, kalau banyak menganggur, itu bentuk syukur apa enggak kepada Tuhan yang telah memberikan bekal yang hebat. Saya rasa itu bentuk ketidaksyukuran kita terhadap bekal yang hebat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita anggurkan. Itu kan bentuk enggak syukur. Nah, kan sangat disayangkan, gengs. Ya. Jadi kalau kita berhenti dan menyerah, wajar. Karena itu kemauan orang-orang seputar kita. Namun apakah memang harus seperti itu? Di saat kita mengaku diri kita orang potensial. Kita memiliki bekal yang hebat. Nah, semestinya kita pilihannya adalah pilihan yang kedua. Bertahan dan terus bergerak. Mewujudkan goal yang menantang. Selama pilihan kita adalah pilihan yang kedua, bertahan dan terus bergerak, maka sasaran yang menantang seperti apapun akhirnya bisa dicapai. Lihat kembali cerita-cerita di vlog tentang bagaimana seseorang yang akhirnya berhasil mengeksplorasi kapasitas otak dan fisiknya. Kita juga bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang telah terbebas dari limitasi yang akhirnya mengeksplorasi kapasitas otak dan fisiknya. Mereka toh bisa mencapai apa yang diinginkannya. Geng, ini betul-betul pesan buat kita semua di saat kita bertemu dengan pemadam pembuli. Walaupun nanti secara teknikalitis bagaimana menghadapi pemadam dan pembuli kita bahas dalam vlog berikutnya. Tapi ini pesan awal, saat kita menghadapi pemadam dan pembeli, abaikan mereka. Jangan hiraukan mereka. Ingat bahwa 50% orang-orang di sekitar kita tidak peduli jika kita punya masalah. Dan 50% sisanya senang jika kita memiliki masalah. Jadi untuk apa kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita? Terutama konteksnya saat kita berani menetapkan sasaran yang menantang dan berupaya mewujudkan. Kita nggak memiliki ataupun tidak mencanangkan sasaran yang menantang aja, 50% orang-orang seputar kita tidak peduli jika kita punya masalah. Dan 50% sisanya justru senang kalau kita punya masalah. So, kenapa harus kita dengarkan? Bertahan dan terus bergeraklah demi goal menantang yang telah kita canangkan. Oke geng, sekian dulu vlog kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah, teruslah berbuat kebaikan. Mari terus berburu kesuksesan dan ayo berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.